ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. Baik, ini dari sudut yang lainnya, dari pendalilan penulis rahimahullahu taala meruntuhkan kaidah ahlu ta'til, orang-orang yang mentakwil. Jadi orang-orang yang merasa punya ilmu tersendiri menyelisihi para as-salaf, orang-orang yang datang belakangan, menyelisihi generasi pertama dari umat ini. Maka di antara hujjah argumen ilmiah terhadap mereka dikatakan bahwa mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat dalam agama, walaupun itu sedikit, walaupun itu hal yang sederhana diajarkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil Nabi membiarkan mereka tidak diajari apa yang terkait dengan keyakinannya yang diucapkan oleh lisan maupun diyakini oleh hati tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rabb mereka. Ya, padahal ini alladzi ma'rifatuhu ghayatul ma'arif. Yang mengenal ini adalah ma'rifah yang paling tinggi. Wa ibadatuhu asyraful maqasid. Dan ini maksud yang paling syarif, paling mulia. Wal wusulu ilaihi ghayatul matalib. Iya. Bal hadha khulasatud da'watin nubuwah, da'watun nabawiyyah wa zubdatur risalatil ilahiyah, fa kaifa yatawahham. Baik. Jadi sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang kecil saja yang bermanfaat bagi umatnya, yang sederhana, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Terus bagaimana kok perkara besar seperti ini yang merupakan inti masalah, pokok kerasulan dan saripati risalah ilahiyah tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mustahil namanya. Adalah hal yang mustahil. Iya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas sekali mengajari para sahabatnya. Anak-anak mudanya aja berkata di Sunan Ibnu Majah dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fasdatna bihi imana. Jadi ini anak-anak mudanya ini. Mereka belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Begitu belajar Al-Quran bertambah apa? Keimanan. Nah, ini iman ini hal yang jelas di tengah para sahabat. Wadih sekali. Iya. Karena itu di dalam usul i'tiqad tidak ada sepotong kalimat pun para sahabat bersilang pendapat. Bahkan nukilan-nukilan dari mereka itu menunjukkan keajaiban. Seperti misalnya tentang pertanyaan akan takdir Allah Subhanahu wa taala.
di Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud dan selainnya tentang Ibnu Dailami yang bertanya tentang takdir. Dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dia tanya kepada Ibnu Mas'ud. Dia tanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Kemudian dia tanya kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajmain. Jawaban mereka sama. Tidak ada bedanya. Iya. Menunjukkan bahwa itu jelas sekali di tengah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula nas-nas yang terkait dengan jelasnya pengajaran Nabi seputar memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, itu juga terang di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menerangkannya, tidak menjelaskannya. Pasti beliau sudah sempurna di dalam hal tersebut. Karena itu mustahil umat ini yang merupakan umat yang terbaik, mereka ada taksir di dalam bab ini. Taksir dalam artian mungkin mereka menambahi atau mereka mengurangi. Itu adalah hal yang mustahil. Baik.